Assalamualaikum, saya Kirab Senjani. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan jembatan. Yang pertama ini urutan pekerjaannya dimulai dari pemagaran area proyek. Setelah itu pembersihan lahan. Tahap selanjutnya penyiapan tanah dasar, relokasi U-turn existing, dan yang tahap pertamanya pekerjaan drainase, pembuatan saluran drainase sementara, pekerjaan pemancangan, dan setelah itu pemotongan kepala yang panjang. Dan yang untuk tahap keduanya di sini ada dua, konstruksi jembatan dan konstruksi pile slab. Yang untuk konstruksi jembatannya pekerjaan pile cap, setelah itu pekerjaan pilar, setelah itu pekerjaan pier dan pekerjaan erection basic grider, setelah itu pekerjaan diafragma atau cast in situ, dan tahap seterusnya pekerjaan precast bed. Dan untuk konstruksi pile slabnya pekerjaan pilar pile slab khusus di expansion jointnya, dan setelah itu baru bisa dilakukan pekerjaan slab. Dan lanjut ke tahap ketiganya. Di sini tahap ketiga pekerjaan private dan precast planter box, setelah itu pekerjaan expansion jointnya. Dan tahap selanjutnya ini pekerjaan utilitas jalan. Di sini ada pekerjaan rambu lalu lintas, gardu dan postol, landscape, drainase, dan barrier. Setelah itu pekerjaan pengaspalan dan marka jalan. Untuk persiapan lokasi pekerjaannya, yang pertama pekerjaan pembersihan lahan dan pemilihan utilitas. Setelah itu pekerjaan dewatering dan pendatangan tanah. Untuk di pekerjaan selanjutnya itu pekerjaan penimbunan, yang empangannya atau genangan airnya itu ditimbun dengan tanah. Setelah itu diratakan dan dipadatkan tanahnya. Setelah ini ada pekerjaan saluran drainase sementara dilaksanakan selama 2 minggu dengan ekskavator. Di sini dozernya, tahap pertamanya dozer 2 buah, satu buah selama 1 bulan dan 1 buah selama 2 minggu. Yang kedua ini crane breakernya dibutuhkan 1 buah dengan waktu 2 minggu untuk pembongkaran existing jalan rigid dan disposal beton admix. Yang ketiga ini dump trucknya 4 buah, waktu dibutuhkannya 2 minggu. Dan yang keempat vibro roller isi 1 buah, 1 minggu untuk pemadatan tanah agar tidak amblas bila dilalui alat berat. Dan yang kelima ini ekskavator 1 buah, dibutuhkan waktu 2 minggu untuk pembuatan saluran drainase sementara setelah pekerjaan tanah selesai. Dan yang selanjutnya pekerjaan substruktur. Di pekerjaan substruktur ini dibagi menjadi 2 zona pekerjaan yang dilaksanakan secara simultan. Ini side plan-nya, potongannya memanjang, zona 1 dan zona 2 yang ini arah pekerjaannya sama dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya pekerjaan pendasian panjang. Di sini side plan-nya, arah perancangannya, pemanjangan zona 1 dan 2 yang sama dari kanan ke kiri. Prinsip arah pemanjangannya dimulai dari arah konstruksi pile slab yang mempunyai jarak antar pas memanjang yang panjang lebih sempit 5 meter dan berakhir di area konstruksi extended struktur atau girder yang mempunyai jarak antar pilar cukup lebar, variasinya 16-40 meter, sehingga masih ada ruang pergerakan untuk alat kren melakukan pemanjangan di line terakhir. Yang selanjutnya ini skema pemanjangan zona pertama ini sesuai gambar, dia bertahap dari sini sampai sini, dimulai STA 7+435.800 sampai dengan STA 7+944.405. Dan di sini ada south dan north. Yang untuk skema 2 yang ini sama seperti tadi. Startnya untuk southnya, untuk northnya dari P2 sampai P29. Untuk skema posisi stockpile-nya, di sini peralatan yang digunakan untuk kerjaan panjang ini, yang pertama crane pancangnya 2 buah, 3 bulan untuk zona pertama atau pile slab, kapasitasnya 8 pancang per hari. Yang kedua ini crane pancangnya 2 buah, 5 bulan untuk zona 2 bridge atau pembatas, kapasitas 6, panjangnya 6 pancang per hari. Yang ketiga ini service crane 2 buah, 1 buah untuk 3
3 bulan zona pertama dan 1 bulan untuk 5 bulan zona kedua. Dan pekerjaan pondasi pile capnya ini, peralatan yang digunakan untuk pekerjaan footingnya ini, yang pertama ekskavator 1 buah, kapasitasnya 2 galian footing per hari. Dan untuk pekerjaan upper structure yang dibagi menjadi 2 zona pekerjaan yang dilaksanakan secara simultan. Ini set plan-nya zona memanjang, zona 1 dan zona 2 nya sama, arah pekerjaannya ke kiri. Dan ini pekerjaan piler slab zona pertama. Di sini ada 2, south dan north atau utara dan selatan. Zona subzona pertamanya dibagi menjadi 2 subzona, yaitu utara dan selatan, yang pekerjaannya dilaksanakan secara simultan dengan batasan pengecoran tiap subzona pada pertemuan dengan expansion joint-nya. Bentang span-nya ini 50 meter. Ini pekerjaan upper structure pilar pile slab zona pertama. Di sini belakangnya sedang dalam pengecoran. Ini potongannya, gas potongannya, dan ini tampak depannya. Selanjutnya ini skema pekerjaan pilar dan pier jembatan zona kedua, dimulai dari STA 7+916.005 sampai dengan 7+435.8.00. Cara 2 juga pekerjaannya ini sesuai pada gambar. Selanjutnya ini pekerjaan pilar atau pier. Ini pekerjaan pembesian atau bekisting dan pengecoran pilar pier. Ini tahap pekerjaannya. Setelah pekerjaan PR-nya ini langsung dicor, setelah dipasang selimut jaringnya itu. Dan ini untuk pekerjaan infrastruktur yang pekerjaan grinder erection zona keduanya. Dan ini penempatan girder dan stretching bed area-nya. Dan ini pekerjaan girder erection. Ini ada 4 tahap, 4 phase. Phase pertama, tahap kedua ini alatnya dipindahkan ke bawah, sesuai dipindahkan ke arah ini, north. Setelah itu tahap ketiganya, tahap keempatnya alatnya dipindahkan lagi. Dan ini pekerjaan isi grider erection, dan balok ini akan dipindahkan ke gridernya atas atau penasnya ini. Dan untuk pekerjaan diafragma, panel diafragma difabrikasi di luar, kemudian dipasang atau digantung dengan kawat remes, di mana kawat remes dikaitkan ke balok yang dipasang melintang di atas grider. Nah, setelah itu kemudian dicor, dan selama pengecoran dilakukan penggetaran dengan vibrator elektrik agar tidak keropos. Dan yang seterusnya, setelah 24 jam, bekisting dibuka dan dipasang deck plat sebagai pengganti bekisting slab yang dipasang di antara grider. Setelah itu, deck plat dibuat secara precast dengan ukuran 100x100 dengan tebal 5 cm dan pembesian satu lapis dengan diameter 12-10 cm sesuai BJTP. Kemudian dipasang pembesian slab lalu dicor. Selama pengecoran dilakukan penggetaran agar tidak keropos. Nah, ini pekerjaan slab beton, prepared dan precast planter box, dimulai dari abdomen A2 sampai dengan pilar P37. Ini seperti yang ada di gambar ini, arahnya dari kiri ke kanan ke kiri. Set plan-nya arah potongan memanjang. Pekerjaan lantai slab beton, prepared dan precast planter box. Ini gambarannya. Dan ini pekerjaan pengaspalan dimulai dari abdomen A2 sampai dengan pilar P37. Arahnya dari kanan ke kiri. Dan ini drainasenya, saluran DS8A, saluran DS7. Peralatan konstruksi yang dipakai serta fungsinya ialah yang pertama, peralatan dump truck untuk mengangkut tanah timbunan, dozer untuk meratakan dan membuat timbunan tanah,
crane breaker untuk pembongkaran existing jalan rigid dan disposal botol administ vibro roller untuk pemberatan tanah agar tidak amblas bila dilalui oleh berat, eskavator untuk pembuatan saluran drainase sementara setelah pekerjaan tanah. Ini risiko ketiganya. Ada dua, di pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Yang untuk pekerjaan struktur ini bisa terjadi galian longsor termasuk ke lubang galian, tertimbun akibat urugan, terjatuh saat loading atau unloading, dehidrasi bekerja di siang hari, terjepit oleh besi, terpotong bar bender atau bar putar, tertusuk besi, tertimpa besi, tersengat listrik. Dan untuk pekerjaan arsitektur di sini bisa terjadi terjepit bata, terjatuh dari ketinggian, tertimpa spesi, terpapar bahan kimia, terjepit sampai tertimpa pintu atau jendela, tersengat listrik, dan terpotong jendela. Dan untuk JSA-nya, di sini ada 5 tahapan pekerjaan. Untuk tahapan pekerjaan pertama bisa bahayanya terkena benda tajam, ini bisa terluka. Untuk mencegahnya gunakan sepatu. Bahaya yang kedua bisa jadi debu, kita bisa resikonya bisa sesak napas dan gangguan penglihatan. Untuk mencegahnya gunakan masker, kacamata sesuai prosedur, gunakan APD yang layak dipakai. Yang bahaya yang ketiga, lapangannya becek, bisa terjadi terjatuh. Untuk mencegahnya kita bisa mengeringkan air yang menggenang atau disedot airnya ke pembuangan ke perairan. Terkena udara, bahaya yang keempat ini bisa terkena udara panas. Udara panas itu selain dari pada saat siang hari di lapangan, bisa juga terjadi akibat udara panas yang dihasilkan mesin bermotor. Resikonya bisa terjadi dehidrasi. Jadi untuk tindakan pencegahannya harus banyak minum air putih dan bekerja sesuai prosedur. Yang kedua, pekerjaan substruktur. Di sini bahaya dalam pengecoran pondasi tiang, bisa terjadi resiko tersandung eceran material, tertusuk besi tajam, tertimpa tiang, besi atau alat, tertimpa alat juga bisa. Tindakan pencegahan resikonya, toolbox meeting sebelum mulai bekerja, gunakan APD yang sesuai dan layak pasang garis dan layak, terus pasang garis pembatas dan safety sign atau rambu keselamatan. Yang ketiga di sini pekerjaan upper structure, di sini bisa terjadi sling putus. Risikonya barangnya bisa jatuh atau alatnya bisa jatuh. Untuk mencegahnya kita harus sering mengecek kondisi slingnya pada saat mulai bekerja. Bahaya yang kedua ini segmen gridernya bisa jatuh, risiko kerusakan pada grider. Cara mencegahnya kita harus menginduksi ke operator pada saat akan mulai bekerja. Dan yang tahapan keempat ini pekerjaan pengaspalan. Di sini bahaya bisa terjadi dalam pembakaran aspal, kita bisa terluka oleh api pembakaran. Untuk mencegahnya menggunakan pakaian kerja sesuai standar. Bahaya yang kedua di sini penyemprotan dan penghamparan dan pembakaran aspal. Kita bisa terluka oleh percikan aspal panas atau terjatuh atau terpeleset ke aspal yang masih panas tersebut. Jadi kita untuk mencegahnya harus menggunakan pakaian kerja yang sesuai standar dan menaati prosedur pekerjaan. Yang kelima, tahapan pekerjaan, pengalian pekerjaan saluran drainase. Penggalian, dalam bahaya penggalian ini kita bisa terkena percikan serpihan batu atau tanah. Untuk mencegah risikonya kita bekerja sesuai perhitungan dan menggunakan pengaman APD. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.